Salam dalam kasih Kristus, jemaat sekalian. Senang saya secara pribadi sekali lagi berjumpa dengan saudara. Dan biarlah ada anugerah Tuhan yang membawa kita dalam perjumpaan dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya dalam program Bagaimana. Tema kita hari ini adalah hidup berbalik dan melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita baca di dalam 1 Tesalonika ayat pasal 1 ayat 9 dan 10. Saya ingin membacakan untuk kita semua. Ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menanti kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang hidup berbalik dari berhalanya. Ketika Injil telah diterima, Kristus sungguh menjadi kebenaran yang nyata dalam hidup mereka. Sehingga segala sesuatu yang dahulu dikasihinya dibuang dan posisi Kristus yang utama. Saudara, berhala berarti ketika segala sesuatu yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Allah. Saudara, berbalik berarti juga berbalik dari cara hidup yang lama, dari keduniawian, dari keinginan daging. Dan ketika hidup kita pada masa lalu terikat dan menjadi hamba dosa. Saudara, kita sangat bersyukur untuk anugerah Kristus. Dan juga menjadi ucapan syukur Paulus pada saat itu melihat bagaimana jemaat di Tesalonika hidup di dalam sungguh-sungguh persekutuan dengan Kristus. Yaitu hidup beriman secara sungguh-sungguh dalam tindakan yang nyata. Hidup penuh kasih di dalam kasih yang nyata. Dan juga hidup di dalam pengharapan menanti kedatangan Kristus. Tapi saudara, hidup jemaat bukan hanya hidup berbalik dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi saudara, dikatakan ayat yang ke-8. Hidup mereka adalah melayani Allah yang hidup dan benar. Allah pencipta dan penebus. Allah yang saat ini dilayani dengan bebas dan tidak lagi melayani dosa. Tidak lagi melayani berhala-berhala. Demikian juga hidup saudara dan saya. Ketika kita telah dimiliki oleh Kristus, kita dengan bebas melayani Allah pencipta kita dan juga melayani Allah penebus kita. Saudara, kita tidak lagi melayani dosa dan kita juga tidak dengan bebas hidup di dalam kuasa daging. Saudara dan saya, setiap kita jemaat diberi karunia rohani yang berbeda-beda. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling melengkapi di dalam keragaman yang berbeda sampai kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam pengenalan kepada Kristus, dewasa di dalam sungguh-sungguh mengasihi Kristus, sehingga kita meninggalkan sifat kanak-kanak, tidak terombang-ambingkan dengan penyesatan, dan kita sungguh kenal dan benar-benar bertumbuh bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya, dengan tubuh Kristus, dengan gereja di mana Tuhan menempatkan kita sebagai gereja lokal untuk bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala. Saudara, di dalam menantikan kedatangan Kristus, kita bukan orang-orang yang berpangku tangan dengan tidak melakukan apa-apa. Dan pelayanan bukan menjadi kewajiban yang terpaksa, tetapi bagaimana hidup kita diperdayakan. Dan kita sadar, saya berbalik dari cara hidup yang lama. Saya berbalik dengan berhala-berhala yang dulu saya kasihi. Mungkin pada saat itu harta kita, hobi kita, uang kita, kesenangan kita, atau hal-hal yang menjadi kebanggaan diri kita. Kita sekarang berbalik melayani Allah dengan bebas, melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ini hal yang paling penting. Sehingga saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa untuk menantikan kedatangan Kristus yang pasti datang dan yang melepaskan kita dari murka Allah, maka mari gunakan kesempatan hidup kita melayani Allah. Saudara, berdayakan semua karunia yang Tuhan berikan, karena kita adalah hamba-hambanya. Pada saatnya Sang Tuhan akan datang dan meminta pertanggungjawaban terhadap semua yang kita lakukan. Siapkah kita ketika Kristus datang dan kita sementara menantikan? Bukan berpangku tangan, bukan menjadi orang-orang yang malas, bukan menjadi orang-orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa, tetapi kita menjadi hamba-hamba Allah yang melayani dengan setia. Kristus memberkati kita sampai Dia datang pada kali yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, untuk menanti kedatangan-Mu yang pasti datang,
Dan hidup kami yang sudah diubahkan dari masa lalu kami. Kami bukan hanya orang-orang yang berbalik, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan bebas melayani Engkau sebagai pencipta dan penebus kami. Apa yang sudah Engkau titipkan, yang Engkau berikan, biarlah kami menjadi penata layan yang setia. Sampai Kristus datang, Engkau dapati kami menjadi hamba-hamba yang setia melayani Engkau. Ampuni jika Engkau dapati kami ada hal-hal yang masih belum kami lakukan dengan maksimal. Tolong kami ya Roh Kudus untuk giat melayani-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.